Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang seorang wanita yang menderita istihadah jika darah keluar terus. Masalahnya, kapan ia dihukumi seperti wanita yang sedang haid? Perbedaan pendapat juga terjadi pada sebaliknya, yakni tentang seorang wanita yang sedang haid jika darahnya terus keluar. Kapan ia dihukumi seperti wanita yang menderita istihadah? Hal ini sudah dikemukakan sebelumnya. Mengenai wanita yang menderita istihadah, menurut Imam Malik, status hukumnya sama seperti wanita suci, selama darah tidak berubah ke sifat haid biasa, yakni masa istihadahnya lebih lama daripada masa haidnya secara minimal. Dalam keadaan seperti ini, ia dihukumi sebagai wanita haid. Maksudnya, jika dua unsur menyatu, yaitu perubahan keluarnya darah dan istihadah terus berlanjut yang kemungkinan sudah sampai pada masa suci, maka status hukumnya adalah sebagai wanita yang mengalami istihadah secara permanen. Menurut Imam Abu Hanifah, ia menunggu sampai hitungan kebiasaan ia menjalani masa haid. Jika baru pertama menjalani masa haid, maka ia menunggu masa haid maksimal yang menurut Imam Abu Hanifah selama 10 hari. Tetapi menurut Imam Asy-Syafi'i, jika ia bisa membedakan antara darah haid dan darah yang bukan haid, kemampuannya inilah yang dijadikan dasar. Jika ia bisa membedakan berdasarkan kebiasaan dan pengalaman, maka kebiasaan dan pengalamannya inilah yang dijadikan dasar. Dan jika ia bisa membedakan berdasarkan kemampuan membedakan, kedua harus berdasarkan pengalaman dan kebiasaan. Akar perbedaan mereka dalam hal ini adalah adanya dua hadis yang terkesan saling bertentangan. Pertama, hadis riwayat Aisyah dari Fatimah binti Abu Hubaisy ketika ia sedang mengalami istihadah, bahwa Nabi memerintahkannya untuk meninggalkan sholat selama kira-kira ia biasa mengalami haid, sebelum ia mengalami sesuatu yang menimpanya, kemudian ia mandi lalu sholat. Hadis yang senada ialah hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan sudah dikemukakan sebelumnya pada awal pembahasan di dalam bab ini. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Fatimah binti Abu Hubaisy, sesungguhnya ia sedang mengalami istihadah, lalu Rasulullah bersabda kepadanya, "Inna damal haidi damun aswadu yu'rafu fa idza kana dzalika fa amsiki 'anis sholati wa idza kana al-akharu fatawaddi wa sholli fa inna ma huwa irqun." Sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam yang bisa dikenali. Jika darah tersebut yang keluar, hindarilah sholat. Dan jika darah selain itu yang keluar, berwudulah lalu sholatlah, karena hal itu adalah keringat. Hadis ini dinilai sahih oleh Abu Muhammad bin Hazm. Di antara mereka ada yang menggunakan pendekatan pengunggulan atau tarjih, dan ada yang menggunakan pendekatan pengkompromian atau al-jam'u. Para ulama yang menggunakan tarjih terhadap hadis Ummu Salamah dan hadis-hadis lain yang senada itu berpedoman pada hari-hari selama haid, sementara Imam Malik berpedoman pada wanita istihadah yang ragu akan haid, yakni tentang jumlah dan letaknya pada bulan itu. Sebab menurutnya hal itu sudah maklum. Nas atau teks hadis hanya menjelaskan tentang wanita penderita istihadah yang ragu akan haidnya. Jadi Imam Malik menentukan hukum berdasarkan furu ataupun cabang, bukan berdasarkan usul atau pokok. Ini yang aneh, coba renungkan. Sementara itu, para ulama yang mengunggulkan hadis Fatimah binti Abu Hubaisy berpendapat bahwa penentuan darah haid atau darah istihadah tergantung pada warna darah. Di antara para ulama ahli fikih dari generasi belakangan, ada yang mengatakan bahwa selain mempertimbangkan warna darah, juga harus menghitung masa istihadah yang dimungkinkan sebagai masa suci. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik berdasarkan riwayat Abdul Wahab. Kemudian di samping itu ada juga di antara ulama-ulama ahli fikih
yang tidak memperhatikan hal tersebut. Adapun para ulama yang mengkompromikan dua hadis tadi berpendapat bahwa hadis pertama itu berlaku bagi wanita yang mengerti jumlah hari masa haidnya dalam 1 bulan, dan hadis kedua berlaku bagi wanita yang tidak mengerti contoh serta jumlah hari masa haidnya, tetapi ia bisa mengenali darah haid melalui warna darahnya. Bagi wanita yang tidak bisa mengenali darah haid melalui warnanya dan tidak bisa menetapkan jumlah masa haidnya, terlepas apakah ia mengetahui atau tidak jumlah hari masa haidnya, sebaiknya ia berpedoman pada hadis Hammah binti Jahsy. Di antaranya disebutkan bahwa Rasulullah bersabda kepadanya, "Innama hiya raqdatun minasyaitani fatahayyadhi sitata ayyamin aw sab'ata ayyamin fi ilmillahi tsumma ightasili." Sungguh itu adalah godaan setan. Oleh karenanya tentukan masa haidmu selama 6 atau 7 hari dalam ilmu Allah, kemudian mandilah. Hadis ini dinilai sahih oleh At-Tirmizi. Secara lengkap hadis ini akan dikemukakan ketika membicarakan tentang hukum wanita yang mengalami istihadhah dalam masa suci. Inilah beberapa masalah yang cukup signifikan di dalam bab ini. Secara global, masalah-masalah tersebut ada 4 bagian. Pertama, mengenali peralihan dari masa suci ke masa haid. Lalu yang kedua, mengenali peralihan dari masa haid ke masa suci. Dan yang ketiga, mengenali peralihan dari masa haid ke masa istihadhah. Dan yang keempat, mengenali peralihan dari masa istihadhah ke masa haid. Yang keempat inilah yang banyak disinggung dalam beberapa hadis. 3 lainnya tidak ada penjelasan yang tegas tentang batasannya. Begitu pula tentang peralihan dari nifas ke istihadhah. Wallahu a'lam bishawab.